Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Milenia Sari, NIM 403181010063. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Kaitan Keimanan dan Kesehatan Mental menurut Kacamata Islam. Makna keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Syekh Husain bin Audah Al-Waisyah pernah menyebutkan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan segala macamnya, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh, termasuk hakikat keimanan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Adapun makna Islam yang berarti tunduk serta patuh dalam bentuk penyerahan diri secara utuh harus diucapkan dengan lisan. Berserah diri meliputi seluruh jiwa dan raga, yaitu qalbu, lidah, berikut seluruh anggota tubuh. Pembenaran qalbu artinya menyerah tanpa diiringi sikap ingkar dan tidak menentang. Sedangkan penyerahan jiwa harus diikuti dengan pengakuan lisan dan diikuti kepatuhan anggota tubuh untuk berbuat. Jadi, menurut bahasa, Islam bersikap lebih umum, sedangkan makna iman bersifat lebih khusus. Jadi, iman adalah bagian dari Islam yang termulia. Dengan bahasa yang lebih ringkas lagi, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang benar-benar beriman adalah seseorang yang berislam atau muslim. Akan tetapi, setiap orang yang berislam atau muslim belum tentu benar-benar beriman. Penyebab keimanan bertambah dan berkurang. Para ulama salaf telah sepakat bahwa iman itu dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Bertambahnya iman dengan banyak melakukan amal soleh, sedangkan berkurangnya iman dengan banyak melakukan amal yang buruk. Ada sesuatu yang bisa menambah dan mengurangi iman, disebabkan iman tidak bertambah atau berkurang dengan sendirinya. Dengan demikian, iman bertambah karena adanya sesuatu yang menambahkannya, yaitu amal soleh. Adapun berkurangnya iman disebabkan adanya sesuatu yang mengurangi, yaitu amalan buruk. Jadi oleh karena itu, sangat keliru jika dikatakan bahwa manusia itu bertambah ukuran kepalanya. Akan tetapi, kita dapat mengatakan bahwa manusia itu bertambah ukuran jenggotnya atau ukuran pada tubuhnya. Nabi SAW juga pernah bersabda bahwa iman itu bertambah atau berkurang. Nah, bertambah atau berkurangnya keimanan seseorang merupakan ciri pada jiwa manusia. Sebab jiwa manusia ini termasuk dalam alam al-malakut yang tersembunyi atau rahasia. Dan anggota tubuh serta segala perbuatannya itu termasuk dalam alam al-mulk yang kasat mata. Kehalusan dan kemurnian ikatan antara kedua alam dimaksud membuat sebagian orang menganggap keduanya sama dan identik. Sebagian pendapat lainnya menganggap bahwa tidak ada alam lain selain alam yang dapat disaksikan atau alam syahadah. Kemudian kita masuk pada pembahasan kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah sehat secara fisik maupun spiritual, yang mana mampu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri maupun bisa mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki, serta bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan mental. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental ialah faktor yang berasal dari dalam diri seorang secara sifat, bakat, keturunan, dan sebagainya. Contohnya kalau sifat itu misalnya yang seperti sifat jahat, sifat baik, dan lain-lain. Kemudian jika contoh dari sifat bakat itu yakni misalnya bakat menulis, bakat bernyanyi, dan lain-lain. Sedangkan dari aspek keturunan itu seperti turunan emosi, intelektual, dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua ada faktor eksternal.
yang mana faktor eksternal ini ialah faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mental seseorang. Lingkungan eksternal yang paling dekat dengan seorang manusia adalah keluarga. Faktor eksternal yang baik dapat menjaga mental seseorang, namun faktor eksternal yang buruk dapat berpotensi menimbulkan mental yang tidak sehat. Adanya kaitan iman dan kesehatan mental. Hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa itu terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap pasrah yang serupa itu diduga itu akan memberikan sikap optimis kepada diri seseorang sehingga muncul perasaan seperti rasa bahagia, rasa senang, puas, sukses, merasa dicintai ataupun rasa aman. Sikap emosi merupakan bagian dari kebutuhan asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Dan menurut Jalaluddin, agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan mental. Terdapat terapi keagamaan terhadap kesehatan mental. Psikoterapi dalam Islam yang dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi dalam dunia ukhrawi maupun penyakit manusia-manusia modern. Dalam syair Jawa yang dinukilkan dari ungkapan Ali bin Abi Thalib, yaitu membaca Al-Quran sambil mencoba memahami artinya, melakukan sholat malam, bergaul dengan orang-orang baik dan soleh, puasa, serta zikir malam hari yang lama. Nah, barang siapa yang mampu melakukan salah satu dari kelima psikoterapi tersebut, maka Allah akan mengabulkan atau permintaannya dengan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Nah, terapi keagamaan untuk kesehatan mental ini dibagi menjadi dua, yaitu ada iman dan ibadah. Dalam iman ini, kesehatan manusia itu, kesehatan mentalnya harus diyakini dengan hati. Nah, hati yang sensitif dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa, ibadah, dan patuh. Jika hati manusia sehat dan sensitif dengan cahaya keimanan, maka seseorang akan sehat jiwa dan raga serta berperilaku yang baik. Kemudian ada ibadah, di mana ibadah ini banyak sekali yang bisa kita lakukan seperti sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, serta berdoa kepada Allah untuk selalu dilembutkan hati agar mental kita tetap terjaga, tetap sehat. Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga agar kesehatan mental kita tuh tetap terjaga, tetap baik. Intinya agama itu sangat penting di segala aspek kehidupan manusia, yang mana agama itu juga berperan untuk menenangkan jiwa dan raga. Dengan agama yang kita yakini, hidup akan lebih baik dan indah. Dengan agama kita akan lebih bijak menyikapi sesuatu. Jadi oleh karena itu, agama sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Dan Islam adalah solusi segala permasalahan di dunia dengan kesempurnaan ajarannya. Kesempurnaan ajaran Islam dapat dibuktikan dengan Al-Quran dan hadis yang mengatur pola kehidupan manusia. Di dalam hal ini dapat memberi pengaruh maupun sumbangan terhadap kesehatan mental kita untuk tercapainya kebahagiaan dan ketenangan untuk menjalani kehidupan. Intinya, keimanan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental, jadi jagalah iman kita agar terjaga juga kesehatan mental kita. Sekian presentasi saya mengenai kaitan keimanan dan kesehatan mental. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, saya sangat berlapang dada untuk mendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.